Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga final UCL antara PSG versus Arsenal. Luis Enrique berhasil membawa PSG memenangkan gelar UCL untuk kedua kalinya secara berurutan, sekaligus membuat Arsenal tetap dengan 0 gelar UCL. Kemenangan ini didapat dengan susah payah lewat adu penalti setelah penendang terakhir yaitu Gabriel melayangkan bola di atas Mister Safonov. Pertandingan ini memang jadi pertunjukan bagaimana sang juara bertahan begitu dominan lewat possession, namun juga jadi ajang bagi Arsenal menahan gempuran lewat pertahanan solidnya. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. PSG turun dengan skuad yang tidak jauh beda dari final musim lalu. Hanya Safonov yang menggantikan Donnarumma di bawah Mister. Sementara Arsenal kali ini turun dengan Mosquera di pos bek kanan menyusul cederanya Ben White serta belum fitnya Jurrien Timber. Di tengah juga ada Lewis Kelly yang on form. Lini depan diuni Havertz, Saka serta Trossard. Di awal laga ini nampak pendekatan yang lebih hati-hati dari Luis Enrique. Ia build up dengan Hakimi yang tidak terlalu didorong naik sehingga nampak shape awal 4-2-4. Rotasi posisi juga masih terlihat jadi fitur taktik Enrique dengan Ruiz yang turun ke pos bek kiri sementara Mendes naik. Secara bertahap, PSG akan mendorong Hakimi lebih naik sehingga nampak shape 3-2-5 dengan salah satu pivot lebih naik. Tujuannya untuk menyerang dengan lebih banyak pemain di depan. Kehati-hatian Enrique ini sangat berdasar lantaran ia paham betul solidnya Arsenal tanpa bola. Anak asuh Arteta ini start langsung dengan 4 pressure di depan menggunakan shape 4-2-4. 4 pressure di depan ini bertujuan untuk menyamai jumlah lini pertama build up PSG. Dan ketika area di belakang winger diekspos, mereka akan lakukan pressing trap. Terlihat bola coba dialirkan ke area di belakang winger dan di samping gelandang. Saat bola diterima, Skelly, Trossard maupun Havertz langsung lakukan agresif press. Dan Arsenal diuntungkan dengan gol cepat yang mereka ciptakan pada menit ke-5. Diawali percobaan build up mereka dengan memancing press lawan naik. Terlihat Havertz turun bersama Odegaard dan membentuk box midfield. Turunnya Havertz ini memancing Pacho naik. Karena Hakimi juga lakukan high press, lini belakang cukup terekspos dan Neves sebetulnya mencoba menutupnya. Bola mengarah ke sayap, terjadi situasi 3 versus 3 atau situasi sama jumlah. Hincapié sebetulnya ingin lakukan terobosan, namun bola dibuang Marquinhos dan memantul ke badan Trossard. Bola liar tersebut justru jatuh di kaki Havertz yang lolos lewat pergerakan tanpa bolanya. Ia merangsek masuk dan dengan ketenangan tinggi, Havertz pilih ceploskan bola sangat deras ke arah tiang dekat Safonov. 0-1, Arsenal unggul cepat. Keunggulan kilat ini semakin membuat Arteta mantap dengan game plan bertahan. Shape 4-2-4 terlihat lebih sering berada di medium atau low block. Nampak juga salah satu usaha PSG untuk memecah pertahanan ini dengan lakukan wide overload atau menang jumlah, menumpuk banyak pemain di satu sisi. Namun mereka kesulitan dalam penetrasi ruang yang sempit. PSG jelas mengalami kebuntuan di laga ini. Meski menguasai possession hingga 77% di babak pertama, mereka hanya mencatatkan 5 shot dengan XG yang rendah. Salah satu solusi yang dilakukan Enrique adalah mendorong salah satu gelandang lebih naik. Vitinha tetap di belakang sedangkan Neves nampak kerap beroperasi di area yang lebih tinggi. Struktur offload di sayap nampak juga dilakukan dengan mengosongkan area tengah. Tujuannya guna menciptakan keunggulan jumlah di sektor ini. Namun cara ini juga mampu diredam Arsenal dengan bertahan lebih dalam dan selalu bergeser ke arah bola. Hal ini membuat area yang sejatinya kalah jumlah menjadi menang jumlah. PSG baru bisa mencetak gol lewat aksi individu yang disebut Arteta pasca laga jadi kelebihan lawannya.
Meski sudah dalam situasi terkunci 1 versus 1, Dembele yang roaming hingga ke sayap kiri lakukan kombinasi dengan Kvaratskhelia yang kemudian lepas dari kawalan Mosquera. Kalah lari, bek kanan ini lakukan tackle ceroboh di dalam kotak penalti. Dembele yang ditunjuk sebagai Algojo mampu mengkonversi jadi gol. Pasca kebobolan ini, Arteta langsung merespon dengan memasukkan Gyökeres serta Timber untuk memperkuat sektor kanan. Masuknya Jurrien Timber ini membuat area kanan sulit ditembus. Dan meski mencetak lebih banyak shot, sejatinya PSG hanya menghasilkan XG open play kecil di babak kedua ini. Arteta memang sebetulnya mampu mengontrol possession PSG menjadi tumpul dengan pertahanan yang selalu rapat dan mengecil, membuat area bermain individu lawan semakin sempit. Namun kekurangannya adalah memadukan pertahanan rapat ini dengan senjata counter attack. Sebaliknya saat pertahanan Arsenal terbuka, PSG mampu mengeksposnya lewat serangan transisi cepat yang dieksekusi dengan baik oleh Kvaratskhelia ini. Namun sayang sepakannya masih menyentuh lawan dan melebar. Satu-satunya ancaman dari Arsenal adalah saat penetrasi Madueke yang dijatuhkan Mendes, namun wasit menganggap ini bukanlah pelanggaran. Dengan pertandingan yang dari possession tidak seimbang, namun mampu dinetralisir dengan sangat solid, membuat pertandingan buntu dan berlanjut ke adu penalti. Laga ini juga menguras tenaga kedua belah pihak lantaran berjalan sangat intens, bahkan membuat Hakimi terlihat mengalami kram. Di tengah gempuran teknologi yang serba cepat, Savonov nampak berada di bench bersama salah satu seorang staf untuk lakukan analisis menggunakan MacBook. Raya pun sama, didampingi Kepa, meski tidak menggunakan alat bantu canggih, nampak ia membukukan sebuah catatan. Patut dicatat, Savonov sempat menggagalkan 4 penalti berurutan melawan Flamengo tahun lalu di ajang FIFA Intercontinental Cup. Meski mengandalkan beberapa catatan, namun Raya gagal menebak arah tendangan penalti 4 penendang PSG. Ia juga nampak selalu bergerak lebih dulu. Sementara Savonov, meski tidak menepis, ia nampak lebih siap. Di penalti Eze ini terlihat, ia sudah paham bahwa pemain nomor 10 ini akan menunggu ia bergerak untuk menendang. Namun hal ini tidak diladeni Savonov hingga last minute, sehingga Eze pun ragu dan membuat tendangannya melebar. Dari sini terlihat bahwa PSG nampak lebih siap. Data-data yang disajikan tim analis akurat. Memang data ini tidak 100% bisa menggagalkan penalti lawan, namun akan jadi bahan masukan berharga bagi Savonov. Raya memang mampu menepis satu tendangan milik Nuno Mendes, namun tebakannya kembali gagal pada penendang terakhir. Ia pun tertangkap kamera bergerak lebih dulu ke kanan gawang, bahkan jauh sebelum bola ditendang. Dan di akhir sudden death, Gabriel yang dipilih sebagai penendang kelima justru gagal menempatkan bola ke dalam gawang. Memang di dalam adu penalti, keberuntungan jadi hal menentukan. Namun dengan adanya data-data tadi, bisa membantu PSG untuk mendekatkan pada Dewi Fortuna. Pemandangan yang menyentuh ditunjukkan Marquinhos yang nampak memberikan dukungan moral bagi rekan senegaranya. PSG bisa dibilang sangat kesulitan menghadapi Arsenal di partai puncak ini, dan lawannya pun memberikan perlawanan kokoh. Namun jika kita mundur ke belakang, ke perjalanan mereka hingga ke final, anak asuh Luis Enrique ini layak jadi juara. Berada di tangan dingin pelatih asal Spanyol ini, PSG berubah menjadi tim yang komplit dan kolektif. 2 gelar UCL berurutan menunjukkan kapasitasnya. Sementara bagi Arsenal, ini adalah catatan yang menjadikan standar tim ini semakin tinggi. Berada konsisten di papan atas, membuat skuad Arteta syarat pengalaman, dan di UCL, margin tipis bisa sangat menentukan.